sebuah kampung kecil, anak-anak mulai berubah. Bukan karena mereka nakal, bukan juga karena mereka malas, tapi karena dunia mereka semakin sempit, hanya sebatas layar kecil di tangan. Mereka tertawa sendiri, menonton tanpa henti, dan menggeser layar tanpa peduli sekitar. Dan perlahan mereka mulai lupa cara mendengar, lupa cara memahami, bahkan lupa cara membaca dengan hati. Di tengah dunia yang sibuk dengan layar, masih ada satu anak yang mencintai kata-kata. Namanya Alia. Seru banget. Di cerita ini ada hutan, ada sungai, dan ada petualangan. Tapi bukuku cuma ini. Kalau udah hafal semua, nanti aku baca apa lagi ya? Gak apa-apa. Yang penting aku masih bisa baca. Satu buku di tanganku, temani hari-hariku. Walau lusuh dan sangat lama, isinya penuh makna. Sekarang jalan-jalan siapa tahu nemu bacaan baru. Satu buku di tas, sampulnya sudah lepas, tapi hausku akan kata tak pernah merasa puas. Salam sejahtera, SEJAHTERA, artinya makmur. Semoga Ibu Nining panjang umur. Aduh Neng Alia, kamu tuh bener-bener ya. Papa nama dibaca, diskon dibaca, mending enggak trending banget. Maaf Bu, aku lagi baca. Habis gimana lagi? Bukuku cuma satu, surat kecil untuk Tuhan. Sudah aku baca 1000 kali. Jadi jalanan ini adalah perpustakaan gratisku. Dan setiap papan jalan adalah halaman baru bagiku. Kadang aku bingung, kenapa sekarang orang lebih suka scrolling daripada membaca. Tiba-tiba datang Rena dan Citra sambil tertawa melihat HP. Ngapain sih baca terus dan kemana-mana selalu membawa buku? Iya, mendingan lihat video lucu ini, viral banget. Kalian gak bosen main HP terus? Ya enggak lah, seru daripada baca, bikin ngantuk. Semua udah ada videonya, ngapain capek-capek baca? Tapi kalau kita gak suka membaca, nanti gampang percaya sama berita bohong. Gak apa-apa, yang penting seru. Bel berbunyi, anak-anak pun memasuki kelas kembali. Anak-anak, besok ada tugas membaca cerita pendek ya. Hah? Baca lagi? Ada versi videonya nggak Bu? Kenapa harus ada video terus? Soalnya baca panjang bikin pusing. Padahal kalau kita terbiasa membaca, kita jadi lebih mudah memahami banyak hal. Makanya aku sering salah ngerti tugas ya. Karena membaca itu melatih kesabaran dan pemahaman. Kalau semuanya ingin serba cepat, nanti kita malas berpikir. Perlahan mereka mulai terbiasa melihat tanpa memahami, mendengar tanpa menyimak. Keesokan harinya sebelum jam belajar dimulai, suasana kelas tampak ribut. Katanya besok libur. Serius? Yeay! Coba lihat dulu sumbernya. Udah pasti benar, banyak yang share. Kenapa ramai sekali? Bu, besok libur katanya. Libur dari mana? Dari internet, Bu. Nah, ini berita palsu. Makanya penting membaca dengan teliti. Bukan semua yang viral itu benar. Siap, Bu. Hari itu mereka mulai sadar bahwa dunia digital tidak selalu membawa kebenaran. Kadang orang yang malas membaca akan mudah tertipu. Siang harinya, Citra, Rena, dan Alia bermain bersama, lalu pergi ke warung Bu Nining untuk beristirahat. Lihat nih, ada video anak kerja tuh pas upacara. Ih, lucu banget. Kirim sini, kirim. Kalian komen apa? Pasti malu banget. Aku sih komen auto pindah planet. Jangan gitu dong, kasihan. Cuma bercanda. Kadang
bikin orang lain sedih. Ya juga ya, kalau aku yang dikomentarin pasti aku sedih. Inilah kenapa literasi itu penting, bukan hanya membaca, tetapi memahami perasaan orang lain. Jadi kita memang cepat mengetik, tapi hati harus lebih cepat berpikir. Iya deh Neng Alia. Ayo Citra, kita pergi aja. Ayo. Neng hati-hati jalannya, hati-hati. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kalian sadar gak sih, kita jadi jarang ngobrol beneran. Iya juga ya. Dulu kita main bersama-sama. Sekarang ketawa sendiri-sendiri lihat video. Kadang aku juga capek sebenarnya. Tidak apa-apa, teknologi bukan musuh. Tetapi kalau digunakan berlebihan, kita bisa kehilangan rasa peduli. Sekarang kita main sama-sama lagi dan sama-sama terus ya. Astaga, iya mah kurang sare gitu Cin ini. Beneran peri? Tenang, aku bukan hantu, aku peri aksara literasi. Hah? Peri literasi? Iya dong, aku muncul karena dunia mulai terlalu ramai. Tetapi banyak manusia makin jarang memahami. Kenapa peri tidak membawa tongkat, tapi malah membawa buku? Karena buku lebih kuat dari sihir. Bacalah sebelum membagikan. Wah, tulisannya ngomong. Karena tulisan itu punya suara, tetapi manusia sering terlalu cepat menilai tanpa membaca sampai selesai. Jangan menghina di sosial media. Banyak orang sekarang mudah mengetik kasar karena lupa bahwa kata-kata bisa melukai. Makanya, literasi itu penting, bukan cuma membaca buku, tapi memahami perasaan orang lain. Anak-anak, dengerin nih Cinining. Orang yang rajin membaca pasti bakal lebih hati-hati kalau berbicara, karena mereka pasti berpikir dulu apa-apa sebelum berbicara. Jadi, literasi bukan soal membaca ya, Bu? Betul, Neng Rena, ngegelis literasi teh ilmu bisa memahami dunia. Kita jadi tahu mana yang hoax dan mana yang fakta. Kita juga bisa belajar memahami dan menghargai orang lain. Tapi jangan lupa ya, kalau pakai teknologi harus bijak. Mulai sekarang, aku akan rajin membaca dulu berita sebelum men-share-nya dan akan rajin membaca apapun. Aku juga mau lebih hati-hati komentar di media sosial. Nah gitu, daripada komen yang enggak baik mah mending komen yuk jajan cilok Cinining yuk, gitu ya. Jangan lupa. Ternyata membaca bukan hal kuno ya. Justru membaca adalah kekuatan masa depan. Langit sudah mulai gelap, tandanya mereka harus bergegas pulang. Namun perjalanan pulang kali ini tampak menyenangkan. Ada tulisan selamat datang, berarti harus selamat ya? Iya. Sekarang lihat itu, jaga kebersihan, berarti kita harus peduli lingkungan. Nah kan, dari tulisan aja kita bisa belajar. Walau aku punya satu buku, tetapi kita bisa belajar dari mana saja. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi manusia tetap membutuhkan literasi. Karena tanpa membaca, kita mudah tertipu. Tanpa memahami, kita mudah menyakiti. Tuh kan seru, jangan berhenti membaca ya. Peri, kalau kamu pergi, nanti siapa lagi yang jagain dunia tulisan? Bukan aku lagi yang harus menjaganya, tetapi kalian. Itulah kisah tulisan yang bersuara. Yuk kita tingkatkan literasi untuk masa depan emas negeri ini.